Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah komen, dan seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua pada sehat, pada lancar rezekinya, badannya sehat terus, umurnya panjang, kemudian uangnya nggak habis-habis, anaknya pada soleh-soleh, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video, penggalan video dari kelompok apa itu, para pengamat akademisi atau apa yang kemarin melaksanakan acara halal bihalal ya. Tapi sebelumnya ini ya, sebelum saya ngulas ini kita lihat dulu videonya kayak apa. Ya, seru ini kayaknya. Oke, cuing. Kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional pasti dan pasti harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-dua. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa. Oke teman-teman, sudah disaksikan ya bersama-sama dan seksama video tersebut. Di situ ada Pak Ferry Amsari yang kemudian memberikan sambutan ya, berorasi, bernarasi dan seterusnya. Terus dilanjutkan oleh Pak Saiful Mujani yang kabarnya beliau ini adalah pendiri salah satu lembaga survei SMRC gitu kalau nggak salah itu ya. Aduh. Poinnya sebenarnya ada dua. Pak Ferry Amsari bilang impeachment, yaitu pemakzulan Pak Prabowo gitu. Yang kedua yaitu Pak Saiful Mujani bilang nggak usah impeachment angel gitu kan, seakan ini bahasa saya. Impeachment angel, masalahnya kalau di impeachment itu harus melalui mekanisme itu, prosedurnya harus lewat DPR, baru DPR ya orang-orang itu juga. Udah kita seakan-akan kita turunkan aja secara paksa, seakan-akan ngomong kayak gitu. Kudeta lah mungkin secara kasarnya kayak gitu. Walaupun saya lihat bahasanya enggak kudeta sih ya. Saya perhatikan. Tapi ini apa namanya, secara tersirat itu kesana lah arah-arahnya gitu kan. Mengkonsolidasikan kan kayak gitu kan, mengkonsolidasikan kayak dulu 98 itu, mengambil contoh kayak seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya mengulas lebih jauh ini, seperti ini ya teman-teman, itu di belakang itu ada banner yang bertuliskan halal bihalal. Itu acaranya halal bihalal. Halal bihalal itu kan bahasa Arab ya, itu istilah saja, yang istilah itu dipopulerkan oleh seorang ulama dari mana ya, dari dari Irak apa dari Mesir, saya lupa. Yang artinya halal bihalal, halal kan halal. Kalau halal bihalal itu bukan halal dengan halal, maksudnya saling menghalalkan gitu kan. Saling menghalalkan berarti saling memaafkan yang dimaksud gitu. Itu kayak itu istilah-istilah dalam bahasa Arab itu gitu, kayak yadan biadin. Yadan itu artinya tangan, biadin itu ya dengan tangan. Nah, yang kalau seandainya dimaknai secara keseluruhan itu adalah istilah yang artinya kontan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi halal bihalal itu artinya saling maafkan. Cuma teman-teman,
Di acara tersebut bukan masalah saling maafkan, justru kayaknya itu satu rapat konsolidasi mungkin ya, rapat permulaan ya mungkin, musyawarah atau rapat permulaan untuk mengkonsolidasi bagaimana atau merembuk bagaimana caranya itu menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran, karena menurut mereka pemerintahan Prabowo ini sudah dinilai sudah banyak melanggar gitu kan. Oke teman-teman, kita mungkin belum lupa ya. Yang pertama sebelumnya ya kelompok-kelompok ini sebenarnya ini masih satu kelompok lah. Sebelumnya ada gerakan mau impeach atau memakzulkan Mas Gibran sebagai wapres, karena yang pertama katanya nggak bisa kerja, belum layak lah gitu kan. Belum layak, katanya masih kemudian, justru yang muda itu cikal bakal pemimpin bangsa ini kan, menurut saya gitu harusnya diapresiasi lah, ada anak muda yang kemudian berani, yang kemudian berprestasi dan seterusnya gitu, menurut saya sih. Tapi kalau menurut kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Ada anak muda yang berani yang seperti itu kan harusnya jadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lain ini loh, bahwa anak muda juga bisa menjadi pemimpin bangsa kan, nggak harus orang tua gitu. Nah orang tua di belakang memberikan arahan, menurut saya sih seperti itu gitu kan. Cuma permasalahannya ini kan ada gairah birahi politik mas, ada syahwat politik yang belum tersalurkan, jadinya yang meledak-meledak kayak gitu. Akhirnya apa namanya, mengusulkan lah impeachment, pemakzulan. Yang pertama pemakzulan Gibran ini pernah digaungkan ya, bahkan sejumlah purnawirawan itu sudah berkirim surat ke DPR, tetapi sama DPR dicueki. Dicueki, kasihan banget ya, dicueki, nggak dibahas-bahas dan seterusnya. Nah, sempat narasi-narasi itu rame banget di media sosial, tetapi kan nggak ngaruh juga sih, kayaknya nggak ngaruh, karena sampai saat ini kepuasan terhadap Wapres Gibran itu kan masih tinggi juga surveinya gitu loh. Secara survei kita kan melihat data dari survei itu. Nah, setelah mungkin ini dirasa sulit, mau ini kan kehendaknya kalau Gibran diturunkan, di impeach gitu kan, kehendaknya nanti ada orang-orang yang mereka yang dirangkul oleh Prabowo, maksudnya kan kayak gitu. Ini sih analisa saya ya, analisa saya kehendaknya kayak gitu, sehingga mereka itu punya celah, mereka punya harapan, punya celah bahwa mereka bisa berkuasa gitu, bisa menjadi bagian dari kekuasaannya Pak Prabowo, bagian dari kelompoknya Pak Prabowo. Mereka ingin jadi bagiannya, cuma mereka nggak mau karena di situ ada Wapres Gibran, ada Gibran gitu, gitu maksudnya. Jadi teman-teman, kemudian karena ini kan gagal ya, kelompok ini gagal, bahkan narasi-narasi yang disebarkan di media sosial juga nggak ngaruh apapun. Akhirnya ya sekarang muncul apa tadi, muncul, kalau muncul gagasan itu mau menurunkan atau mengkudeta pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Ferry Amsari orasinya masih bilang impeachment gitu kan. Kalau impeachment itu kan harus melalui prosedur, yaitu di DPR ya, di DPR. Baru persyaratannya kan sulit gitu Pak kalau impeachment itu. Sehingga tidak mudah pembahasannya, baru mekanisme yang harus dilalui juga berliku-liku gitu, lama gitu. Nah, makanya Saiful Mujani dalam orasinya bilang sudah nggak perlu impeachment, nggak akan bisa impeachment itu gitu kan, karena di DPR-nya orang-orang itu juga gitu, nggak akan dibahas. Maka bagaimana menurut Saiful Mujani ini, dia mengusulkan udah konsolidasikan saja orang-orang. Gitu tuh. Mungkin dia sepertinya ingin mencontoh ketika 98 ya.
jatuhnya Presiden Soeharto turun ke jalan-jalan, kemudian ngamuk di jalan-jalan. Kalau sudah ngamuk chaos kan, kalau sudah chaos gitu kan, mau tidak mau biasanya ada perhatian dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu. Itu apa namanya? Itu gagasannya Pak Saiful Muzani dan mungkin analisanya seperti itu. Tapi kan teman-teman ya, kalau zamannya Pak Harto itu kejadiannya kekecewaan rakyat itu kan sudah menumpuk ya, terakumulasi ya, menumpuk lah, udah tumpukannya udah tinggi banget gitu, rasa sakit hati rakyat itu gitu kan. Ya banyak perkaranya, cuma di zaman Prabowo ini kan, di zaman Prabowo kepercayaan rakyat itu kepada Pak Prabowo kan masih tinggi gitu, masih tinggi. Jadi ya kayaknya sih berat kalau seandainya mau ada gerakan-gerakan mengkudeta pemerintahan para Pak Prabowo, atau bukan mengkudeta lah, maksudnya mungkin ingin membuat kekacauan, satu mengkonsolidasikan orang massa secara banyak, kemudian demo, kemudian membuat kekacauan sehingga yang mau tidak mau Dewan Perwakilan DPR-nya, MPR-nya itu nanti ya melakukan perombakan tertentu gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh kelompok-kelompok ini gitu. Terus apa sih yang memicu mereka itu ingin melakukan hal tersebut ya? Itu yang saya katakan tadi ya, tentunya dia masih punya kelompok ini adalah kelompok yang punya syahwat birahi politik gitu kan. Birahi ingin berkuasa gitu, syahwat ingin berkuasa, hanya saja tidak mendapat akomodir gitu. Tidak diakomodir, tidak diakomodasi untuk mendapatkan kekuasaan itu. Akhirnya ya kayak gini jadinya, ngamuk-ngamuk, meledak-ledak, pusing gitu. Ini mungkin cuma orang-orang ini selalu mengatasnamakan ya rakyat Indonesia untuk kepentingan bangsa, itu biasalah yang seperti itu. Teman-teman, kalau seandainya alasannya adalah bahwa sudah terjadi kerusakan di bangsa ini, kerusakan yang mana ya yang menurut saya gitu kan. Hari ini rakyat Indonesia masih bisa hidup tentram, bisa beribadah dengan tentram, bekerja juga masih tentram, kemudian eh, harga-harga masih stabil gitu, apalagi yang di pendidikan masih normal gitu kan, bahkan cenderung gratis, kemudian saya berobat ke puskesmas juga gratis gitu kan, kesehatan banyak yang gratis gitu ya, enggak tahu di tempat lain tapi di tempatku seperti itu gitu. Kalau misalnya alasannya apa lagi sih? Harga-harga bahan pokok masih stabil gitu kan, nggak ada yang perlu yang menjadi kejadian apa namanya luar biasa yang kemudian jadi alasan untuk menggulingkan satu pemerintah, kan menurut saya nggak ada. Ini menurut saya ya, menurut saya nggak ada. Oke teman-teman, jadi sekian saja ya. Karena ini adalah suara-suara rakyat kecil, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi saya melihat dari keadaan di akar rumput rakyat kecil itu saat ini ya masih adem ayem saja, petani masih bisa bertani, kemudian pedagang masih bisa berdagang, kemudian UMKM masih bisa berproduksi dan seterusnya. Artinya tidak ada kejadian luar biasa yang bisa menjadi alasan untuk menggulingkan pemerintahan. Oke teman-teman, tetap tenang, tetap jangan terpancing dengan provokasi-provokasi yang menjadikan bangsa ini menjadi kacau, menjadi chaos gitu kan, dan tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu berupaya mengolah, mencermati setiap informasi yang datang kepada kita sehingga kita tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Oke, sekian saja teman-teman semua. Semoga kalian pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.